bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah matahariku, yang dapat menggantikanku. Walau tubuhku diluluhkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku timbul salibmu, cukuplah kasih setiamu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahanmu. Kau beri rancangan yang baik, kau beri rancangan yang baik.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyatakan Tuhan, kami mau tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Seluruh hidupku, bukan ku melakukan hal ini, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengibadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Yang dapat atas Tuhan kita. Sama kita nyatakan pujian ini. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Kau yang memampukan hidup kami, Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sama-sama kita nyatakan. Terhubung denganmu, Selalu melekat. melekat di hatimu.
selalu lekat dengan kita. Dan tiba saat menyiapkan hal untuk mendengar, untuk dengan Tuhan. Mungkin sendiri kita sering melupakan. Di saat kita juga punya yang sama dengan Tuhan. Kita terhubung bukan hanya dari Tuhan, dari pihak kita. Kita juga punya yang sama untuk dengan Tuhan. Dapat berbuat tanpa Tuhan. Bahkan kita tidak dapat buah. Kita terhubungkan. Saya teman dan pujian ini dengan yang besar berhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan selalu melekati firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalam atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati di hatimu. firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati firman-Mu. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Kasih Tuhan. Firman-Mu lah yang bertahta di atas kehidupan kami Tuhan. Sebab itu hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya iman kami bertumbuh. Supaya karakter kami diubahkan. Supaya ada perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Yang tidak dapat karpet, silakan cari karpet supaya tidak dingin pantatnya. Tidak masuk angin ya maksud saya. Maaf. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan sesuatu yang sebentar saja, tidak akan panjang-panjang sekali. Kita akan belajar kembali, kita akan mengingat kembali salah satu value yang harus kita punya agar supaya dalam kehidupan kita itu kita punya perubahan hidup. Nah, di sekolah juga kita perlu hal ini, di kampus kita perlu hal ini, di rumah juga kita memerlukan hal ini. Terlebih lagi saat kita mengikut Tuhan, kita juga memerlukan hal penting ini, yaitu mendengar. Sama-sama bilang mendengar. Jadi hari ini kita sama-sama belajar satu value lagi yang sebenarnya kemarin tahun lalu kita sudah pernah tahu, yaitu talk less and listen more. Sama-sama bilang talk less, listen more. Ya, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke, sama-sama kita buka Alkitab dalam 1 Yakobus pertama ayat yang ke-19 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, dan saya mau supaya teman-teman kita ganti-gantian membaca. Yang cewek baca ayat genap, yang cowok berarti baca ayat ganjil. Jadi kita akan mulai dari yang cowok. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Oke, sudah dapat semuanya?
Yang cowok-cowok akan mulai duluan karena ini hujan. Saya berharap supaya suara teman-teman bisa didengar oleh yang lain. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai. 2, 3. Amin, puji Tuhan. Jadi mengingatkan value kita kembali, mengawali retreat kita, mengawali kegiatan kita yang nanti ada materi 1, materi 2, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Kita perlu belajar satu value, yaitu mendengar. Dan teman-teman, mendengarkan ini ternyata membuat perubahan dalam hidup kita. Satu hal yang sederhana tetapi ternyata punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Segala sesuatu diawali dari pendengaran kita. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita sebenarnya dikumpul di retreat ini, saya tahu ada banyak hal yang mau kita lakukan di retreat ini. Mungkin saya ikut retreat ini karena ada pacar saya di retreat ini, atau karena ada crush, atau karena saya dipaksa oleh teman, atau karena saya sudah diajak langsung sama Kak Esra. Saya tidak tahu alasannya teman-teman untuk datang ke tempat ini. Tapi akan sangat rugi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa di tempat ini, amin. Oleh sebab itu kita perlu belajar satu hal yang penting saat kita datang ke tempat ini, buka telinga kita, buka hati kita untuk mendengarkan. Dan firman Tuhan berkata tidak hanya sampai pada pendengaran, tetapi melakukan firman-Nya. Nah teman-teman, ada hal-hal yang perlu kita dengar dan ada hal-hal yang tidak perlu kita dengar sebenarnya. Tetapi kan telinga kita otomatis mendengarkan, ya kan? Apakah telinga kita pilih-pilih kalau dengar? Kalau yang kotor-kotor kita tidak dengar karena kita sudah Kristen, jadi telinga kita sudah terfilter otomatis? Tidak demikian, amin. Jadi telinga kita itu menerima secara otomatis segala sesuatu yang berbunyi di dekat kita. Tapi kita sendiri yang bisa punya filter untuk memfilter apakah ini yang harus saya lakukan, apakah ini tidak perlu saya lakukan. Nah hari ini kita diajarkan untuk mendengar. Ternyata kalau kita mendengar, kita akan dapat banyak belajar. Itu hal yang pertama. Kita akan mendapatkan banyak dari mendengar. Nah, kalau kita mendengar, misalnya di kampus, misalnya di sekolah, kita akan dapat seluruh ilmu yang disampaikan oleh dosen atau guru kita. Kalau kita dengarkan khotbah, kita akan mendapatkan khotbah itu. Kalau kita mendengarkan orang tua, ya kita akan tahu apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Kalau kita mendengarkan teman kita, kita akan juga tahu informasi dari teman kita. Nah,
Ternyata mendengar itu membuat kita banyak belajar. Dan kedua, orang yang banyak mendengar itu ternyata disukai oleh banyak orang. Siapa yang lebih suka mendengar daripada berbicara? Coba angkat tangan. Siapa yang suka punya teman lebih banyak bicara daripada mendengar? Kita cenderung lebih suka didengarkan daripada mendengarkan sebenarnya. Ya enggak? Tetapi kita suka punya teman yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, hari ini kita diajarkan untuk lebih baik mendengar daripada berbicara. Nah, mendengar yang seperti apa yang perlu kita lakukan di tempat ini? Tadi sudah jelas bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita dikumpulkan di tempat ini dalam acara retret ini supaya yang kita dengarkan adalah firman Tuhan. Supaya yang kita dengarkan adalah hal-hal yang baik yang ditanamkan dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal lagi yang perlu saya kasih tahu di siang hari ini, bahwa ada orang-orang yang perlu kita dengarkan dalam hidup kita. Ada yang berani kasih pendapatnya? Orang yang harus kita dengarkan siapa? Orang tua. Siapa lagi? Pastor, mentor rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Panitia, amin? Amin? Ya, sebenarnya itu poinnya. Saya mau bilang bahwa panitia juga termasuk mentor rohani kita di tempat ini. Mungkin mereka hanya terlihat sekedar mengarahkan untuk makan, mengarahkan untuk tidur, mengarahkan untuk bangun, mengarahkan untuk mandi. Tapi sebenarnya mereka juga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membuat telinga kita ini belajar mendengar. Amin. Karena suatu saat kita akan ditempatkan pada posisi yang sama seperti mereka. Coba bayangkan kalau kita tidak mau mendengar. Bagaimana kita ditempatkan di posisi yang seperti mentor-mentor kita yang panitia-panitia yang pakai ini ID card. Terus kita mencoba untuk berbicara balik dengan mereka, alias tidak mau melakukan apa yang mereka katakan. Suatu saat coba tempatkan diri kita di posisinya mereka. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang hadir di sini akan menjadi panitia suatu saat nanti. Amin. Oh, Pati, tahun depan. Iya, mendengarkan itu akan disukai oleh orang lain, orang banyak. Dan teman-teman juga dalam membangun suatu hubungan, tentu saja mendengar itu lebih baik. Siapa yang suka punya pacar lebih banyak berbicara daripada mendengar? Oh, tidak punya pacar. Maaf. Kita selalu suka punya teman, punya pacar, punya orang tua yang senang mendengarkan kita. Amin. Ternyata kita juga perlu untuk mendengar. Sebagaimana kita suka orang perlakukan kita, perlakukan juga orang lain demikian. Amin. Itu adalah nilai hidup yang perlu kita pegang. Dan mendengarkan adalah salah satunya. Ya, mungkin panitia-panitia yang ada ini masih muda. Mungkin lebih muda dari kita peserta, tetapi mereka orang-orang yang dipercayakan untuk mengkoordinir kita di tempat ini, mengarahkan kita di tempat ini. Kasih tepuk tangan dulu untuk panitia. Mereka orang-orang yang dipercayakan, mereka sudah bekerja keras. Dan mari kita hargai, kita dengarkan mereka. Ternyata mendengarkan itu adalah cara kita menghargai orang lain. Amin. Mendengarkan adalah cara kita untuk menaruh respek kepada orang itu. Kalau kalian berbicara dengan Kak Esra misalnya. Kalau Kak Esra sementara bicara terus kalian langsung sambar. Itu berarti kita tidak menaruh respek sama Kak Esra. Kalau juga teman kalian lagi baru mulai curhat. Terus kita sudah masih mending kok begini. Kalau saya begini lebih parah dari kau. Nah, kita tidak respect juga sama orang yang sedang terbuka dengan kita. Nah, teman-teman kita sudah dipercayakan juga ada teman-teman di kamar, ada teman-teman cowok-cowok, cewek-cewek, punya teman yang baru. Usahakanlah untuk ini ya, saling mengenal satu dengan yang lain.
Saya rindu supaya teman-teman yang laki-laki semuanya saling mengenal satu-satu. Tadi saya dapat teman yang baru beberapa. Saya rindu juga teman-teman yang cewek semuanya saling kenal. Jadi kalau kenalan itu usahakan satu bicara satu diam ya. Jangan sama-sama bicara karena kalian tidak akan baku dengar. Oke? Mari kita baca dalam Ulangan 28. Kitab Ulangan pada pasal yang ke-28 dan di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga mau deh, suka-suka saya kan. 1, 2, 3. Amin. Jadi semuanya dimulai dari mendengar. Kita ternyata punya berkat kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Berkat itu jangan cuma berpikir bahwa yang akan saya dapatkan adalah materi, uang jatuh, atau hujan uang. Tetapi berkat itu berupa pengetahuan juga. Kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah kalau kita mendengarkan suara Tuhan, berarti kita tahu bahwa ini hal yang baik, ini hal yang jahat. Tapi kalau kita lebih banyak mendengarkan podcast yang tidak jelas, mendengarkan podcast yang muncul di FYP kita, ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka hari ini saya mengajak teman-teman kita semua untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan di tempat ini kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu buka hati dan buka telinga untuk mendengarkan. Saya akan ajak kita baca satu ayat lagi dalam 1 Samuel pasal 15. Ayo 1 Samuel di mana? 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Satu, dua, tiga. Amin. Ternyata mendengarkan itu disukai oleh Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman, bukan mendengarkan yang lain, mendengarkan firman Tuhan. Dan teman-teman ingat cerita tentang Maria dan Marta? Di sana dikatakan bahwa Maria telah mengambil bagian terbaik karena dia duduk dan mendengarkan Tuhan. Nah hari ini kalau teman-teman mau mengambil bagian yang terbaik itu, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dengarkan mentor-mentor kalian. Dengarkan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Orang tua kita kah? Mentor rohani kita kah? Kakak rohani kita kah? Dan satu hal yang penting bahwa kadang itu orang-orang di sekeliling kita perlu filter juga. Tidak semua orang bisa kita dengarkan. Tidak semua orang bisa kita terima apa yang dia sampaikan. Ada orang yang mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu hari ini di kesempatan ini kita harus perbanyak mendengarkan firman Tuhan supaya kita tahu mana yang perlu kita lakukan. Karena ada orang-orang, teman-teman kita yang mengajak kita, misalnya lagi banyak masalah, mending saya pergi mabuk. Lagi banyak masalah nih, ayo kita satu botol dulu. Dan kalau kita tidak banyak-banyak mendengarkan firman, kita akan mendengarkan teman kita, betul? Betul Pati? Betul. Kalau teman-teman kita tidak banyak mendengarkan suara Tuhan, kita akan lebih banyak mendengarkan suara hati kita. Kadang dalam permasalahan kita akan lebih banyak mendengarkan suara hati kita dan kita akan bilang menyerah saja. Tetapi
Tuhan berkata bahwa kita itu Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih besar dari yang kita bisa. Tapi suara hati kita bilang, oh, nggak mampu. Jadi kita menjadi lembek karena kita lebih banyak mendengarkan suara hati kita, mendengarkan FYP kita, dan lain sebagainya. Nah, marilah kita mencoba untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kalau kita sendirian kita akan malas mendengarkan firman Tuhan, kita akan malas membaca Alkitab. Tapi di kesempatan ini kalau kita secara bersama-sama mungkin akan lebih semangat untuk membaca Alkitab. Nah, saya rindu tidak hanya di tempat ini, tapi semangat kita sedang dibakar di tempat ini untuk mau membuka, mau belajar firman Tuhan, supaya kita saat kita sendirian pun kita akan punya semangat untuk membaca Alkitab. Tidak hanya di tempat ini saja, tetapi pada saat kita kembali ke Makassar, kalau misalnya kita sendirian kita jadi lemah, datanglah ke gereja. Datanglah ke komunitas, carilah gereja di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang membangun kembali semangat dan iman kita. Tapi semuanya dimulai dari mendengar. Selalu disampaikan sama Kak Esra, Cirin juga pernah mengatakan ini bahwa kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan, bacalah Alkitab. Kalau kita ingin Tuhan mendengar suara kita, berdoalah. Amin. Amin. Siapa yang mau mendengarkan seniornya di sini? Bukan senior, panitia. Siapa yang mau mendengarkan panitia? Saya mau lihat tangan-tangannya yang mau mendengarkan panitia. Oh, tidak ada yang di belakang, tidak mau mendengar. Nah, firman Tuhan berkata, yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kalau ada suara panitia yang bilang, waktunya bangun, silakan bangun, ayo kita cepat-cepat bangun. Waktunya kita berdoa, ayo datang cepat-cepat berdoa. Waktunya makan, ayo cepat-cepat makan. Dan masih banyak lagi, dengarkanlah mereka, sebab mereka Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Oke, saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, karena mereka masih bersiap. Dynamic Generation for Christus. Maaf, ulang. Mana? Oh ya. Dynamic Generation for Jesus. Dynamic Generation for Christus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya semua yang hadir pada saat ini berkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati firman Tuhan mau lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini sekali lagi kita mau memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu saya semua bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. And 1, 2, 3, go! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Dia Raja yang mulia dalam kehidupan kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari semuanya angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Kau yang layak oh, let's go. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Sama-sama kita serukan. Yesus kaulah Raja mulia. Sungguh Kau Raja mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan sembahlah. Come on. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Dengan iman seluka, Raja mulia. Dengan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tetap berdiri teman-teman semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, besar aku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya. Oh, dan ajaib Tuhanku. Mari kita agungkan kebesaran Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita katakan besar selamanya, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib
besar. Allahku selamanya, selamanya dan ajaib. Tuhanku, lebih lagi katakan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan, nyanyikan besar selamanya dan selamanya dan selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kehadiran-Mu sore hari ini. Kami berterima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan, untuk kelawatan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu yang akan mengingatkan kembali kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Taat akan firman-Mu Tuhan, kami mau melakukan sesuai dengan Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kami Bapa. Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan kegiatan Tuhan. Biar campur tangan, biar Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Lebih lagi Tuhan, jangan pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Jangan pernah berhenti berkarya dalam kegiatan kami Tuhan. Kami akan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali teman-teman semua.